Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Maharani. Malam Pak Sepi. Apa kabar Pak Sepi? Sehat? Alhamdulillah baik sehat. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Oke, perasaan Bapak bagaimana hari ini Pak? Perasaan saya bahagia Pak, tapi ada gugupnya juga gitu ya. Bahagia karena saya bisa bertemu dengan Bapak, otomatis saya akan mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Tapi gugup juga Pak, karena hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak mengenai persiapan saya melakukan praktek coaching nanti Pak. Oke, saya pahami ya, ini mungkin praktek pertama Bapak sebagai coach, tapi Bapak juga antusias, semangat untuk terus belajar, karena ini kesempatan kita untuk lebih banyak mengembangkan kemampuan coaching ya. Nah, Iya Pak. sebagai permulaan, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan di kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan memberikan umpan balik kepada coach Pak. Hmm, Karena uh, mungkin bagi saya itu hal yang perlu saya kembangkan memang Pak dari dulu. Oke, luar biasa. Saya sepakat ya. Kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu salah satu kemampuan mendasar dalam dalam praktik coaching ya. Kita nanti akan fokus pada hal tersebut sebelum kita lanjut ke ke tahap berikutnya. Nah, eh, Bapak ingin saya eh, mengamati ataupun fokus dalam hal apa dalam praktik sesi coaching pada kesempatan kali ini? Mungkin di kemampuan saya dalam menggali ini Pak, menggali apa ide dari coach saya itu Mhm. melalui pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot. Oke, jadi Bapak ingin saya melihat ataupun mengamati ya sejauh mana kemampuan Bapak dalam memberikan ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Benar Pak. Baik, untuk kesiapan Bapak dalam kegiatan coaching kali ini bersama coach apa sudah menyiapkan beberapa instrumen, misalnya lembar percakapan, kemudian lembar rencana pembandiri dan lembar refleksi. Insya Allah sudah lengkap semua Pak. Jadi lembar percakapan mulai dari pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi sampai pasca observasi saya siapkan instrumennya. Kemudian saya juga siapkan lembar ini Pak, refleksi saya terhadap nanti praktek coaching yang saya lakukan juga sudah saya siapkan Pak. Insya Allah, Insya Allah mudah-mudahan instrumen-instrumen itu lengkap sehingga rubriknya itu tidak ada yang kelewatan Pak. Baik, alhamdulillah kalau memang sudah dipersiapkan semuanya dengan baik ya. Sekarang kita tinggal langsung praktik di mana Bapak melakukan praktik dengan coach ya. Bapak sebagai coach dan kemudian nanti ada Ibu Yudita sebagai coach ya. Siap, Pak. Izin Selamat bertanya, Pak, sukses apakah ya. nanti boleh saya rekam, Pak, untuk praktek coachingnya? Ya, silakan Pak. Eh, Silakan lebih baik. Oke, terima kasih, Pak. Selamat sukses ya Pak ya. Semoga dapat berjalan dengan baik lancar hingga akhir. Amin, terima kasih, Pak. Mohon bantuannya untuk melakukan pengamatan atas praktek coaching yang saya lakukan, Pak. Siap, siap, siap. Enggak, lanjutkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Mahrani. Gimana, Ibu? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat selalu Bapak. Setelah seharian mengajar ya, Bu ya. Tadi pagi saya mengamati praktik pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Masya Allah, luar biasa. Semangat 45 Ibu itu. Ini yang luar biasa. Hanya saja, boleh enggak Bu, kalau kita diskusikan beberapa hal hari ini, Ibu? Boleh banget Pak. Silakan Bapak. Nah, kisahnya begini tadi, kan saya melakukan supervisi kelas dengan Ibu ya. Saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Yang saya lihat itu tadi Ibu kan saking semangatnya mengajar,
apa yang Ibu siapkan itu udah bagus Bu yang saya lihat. Nah, tapi ada beberapa murid yang kelihatan kurang nyaman itu Bu. Kenapa ya Bu ya? Oh, masa sih Pak? Saya merasa kayaknya nyaman semua anak-anak Bapak. Bapak mungkin karena ada di Nah, belakang ya, melihat saya mengajar ya. hmm, Baik kalau Bapak. begitu kita akan fokuskan pembicaraan kita pada hal tersebut. Boleh Ibu? Boleh Pak, boleh saya dengan senang Nah, hati. izin kurang lebih sekitar sampai 30 menit ke depan kita akan fokus pada hal itu. Kita akan coba gali tentang hasil dari observasi saya di dalam kelas Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, tujuan yang ingin kita harapkan pada diskusi kita kali ini apa Bu? Pastinya saya lebih baik lagi ya dalam membuat RPP dan proses saya mengajar itu lebih baik ya Pak. Mungkin itu sih Pak. Oke, Karena kan artinya Bapak untuk melakukan perbaikan ke penilaian, depannya Ibu ya. perbaikan saya ke depannya. Baik Ibu, kalau yang Ibu rasakan sebelumnya, jadi tadi kan Ibu sudah mengajar dengan baik, gitu kan yang Ibu rasakan di awalnya kan, mengajar dengan baik, kemudian Ibu mungkin juga sudah mempersiapkan sebagaimana perangkat yang saya lihat sebelumnya. Nah, apa yang Ibu rasakan pertama kali Bu pada saat Ibu mengajar materi yang tadi? Karena saya tadi disupervisi sama Bapak ya, jadi bawaannya deg-degan. Nggak nyaman ya Pak ya, karena kan biasanya kan nggak pernah ada yang mengamati ya Pak ya. Dan prosesnya jadi ya itu, karena saya jadi nggak paham dengan lingkungan saya, Bapak malah memperhatikan ternyata ada siswa saya yang tidak fokus dengan pelajaran saya. Mungkin saya terlalu fokus dengan apa yang di RPP ya Pak ya. Itu sih Pak yang bikin saya nggak nyaman ya Pak. Kalau menurut Ibu, apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang Ibu lakukan, Ibu? Insya Allah sudah Bapak, dan Insya saya juga Allah. menyematkan kebutuhannya ya Pak, seperti alat Hmm. peraganya, terus apa yang kita pakai untuk pembelajaran juga sudah ada semua Bapak. Nah, mengenai alat peraga tadi, Ibu, yang Ibu siapkan kan PowerPoint ya, Bu ya? Nah, PowerPoint-nya itu Ibu buat sendiri atau Ibu sadur dari PowerPoint orang lain, Ibu? Kebetulan saya pakai punya orang Pak, Oke. Eh, karena kan Mengapa banyak Ibu pakai punya banget. orang, Ibu? Iya, karena kan banyak banget ya Pak ya di internet gitu ya, tuh PPT, terus ternyata itu nyambung dengan pembelajaran, ya itu bisa saya pakai juga Pak. Biasanya juga saya seperti itu Bapak, untuk mempersingkat waktu saya dalam proses bekerja ya Pak ya. Tindakan itu baik, Bu. Baik. Hanya saja sepertinya perlu kita sesuaikan. Gitu ya, Bu ya? Kita perlu Oke, siap. sesuaikan. Nah, kalau saya lihat tadi tuh ada 3 orang murid ibu yang merasa kurang nyaman. Tadi itu kan sepertinya ada sesuatu yang diinikan. Apakah ibu sebelum merencanakan pembelajarannya sudah mengira-ngira Bu tentang 3 orang murid ibu tadi itu? Ada namanya si Aboy, kemudian si Septi, sama si Rudi ibu. Nah, Aboy, Septi, sama Rudi saya lihat itu sepertinya agak ogah-ogahan gitu, Ibu. Apakah Ibu sudah mempersiapkan di awalnya? Kayaknya belum ya Pak ya, karena saya memang belum pernah membuat asesmen di awal Pak. Jadi ya saya hanya Oke. berjalan seperti biasa saja mengajar sesuai dengan modul-modul ajar yang sudah ada. Jadi saya belum melihat ke kanan kiri nih, karena Bapak ada di posisi pengamat ya, mungkin Bapak langsung melihat lingkungan sekitar ya Pak ya. Jadi saya belum Hmm, tahu nih Pak untuk kondisi 3 anak ini Bapak. oke. Nah, untuk mengatasi itu kira-kira ke depannya apa yang harus dilakukan? Ya mungkin saya akan memulai dengan asesmen awal dulu ya Pak ya, lebih mengenal karakter setiap anak-anak, Oh, jangan seperti sampai. asesmen diagnostik gitu ya, Bu ya? Karena kan saya juga belum mengenal karakter anak ya Pak ya, apalagi di semester awal ini kita lebih terfokus untuk mengawali ya untuk kegiatan. Belum terpikir saya untuk Oke. membuat asesmen diagnostik Pak, biar saya lebih mengenal murid-murid saya. Oke, jadi itu harapan yang pertama. Kalau di dalam proses pembelajarannya, dalam menyiapkan konten-konten pembelajaran nanti, kira-kira ada nggak Bu rencana Ibu?
Jika memang ada Pak murid yang tidak nyaman dengan proses pembelajaran saya yang kali ini, yang saya anggap kayaknya itu sudah mencakup ya ada audio, ada visualnya juga gitu, dan ada tugas juga masih belum cocok untuk di 3 anak tersebut, saya akan merubah metode cara mengajar saya Pak. Dengan mungkin saya lebih ke outdoor learning lah, kegiatan pembelajaran di luar kelas, atau langsung pembuatan soal dengan menyiapkan LKPD yang lebih tepat ke anak-anak biar mereka semua juga bisa melakukan pengerjaan. Kayaknya banyak sih Pak untuk merubah metode mengajar saya Pak agar anak-anak semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya pegang. Mungkin itu Oke, sih Pak. artinya ke prosesnya akan Ibu ini kan Bu ya, Ibu kuatkan gitu ya. Nah, terkait yang ini Bu, tadi kan Ibu melaksanakan apa ya, praktik gitu ya. Nah, dan di akhir itu murid-murid menghasilkan beberapa karya gitu kan. Apalagi materi Ibu tentang iklan tadi itu saya lihat. Nah, ada materi tentang iklan itu keren Bu. Ada murid yang apa praktik buat iklan seolah-olah di ini di radio gitu ya. Kemudian ada juga yang apa membuat pakai gambar, dibuat poster gitu kan. Nah, ada juga yang tadi, tapi saya lihat kalau yang di radio itu kan artinya anak itu yang auditori kan asik ya Bu ya. Auditori itu yang asik. Nah, kemudian ya kalau yang pakai gambar-gambar, yang anak-anak yang visual. Nah, sedangkan yang 3 orang tadi itu kan kecenderungannya kinestetik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk rencana Ibu ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, di sini Supaya Pak. 3 orang ini masih bisa ini Bu, bisa apa terakomodir juga begitu. Siap Pak. Ini saya baru terpikir nih Pak, kalau memang ada anak-anak yang berbagai macam karakter ya Pak ya, saya akan menyiapkan berbagai macam bentuk materi atau penugasan yang berbeda-beda setiap anak Pak. Jadi dalam satu tugas nanti hasil produknya mereka berbeda-beda. Ada yang bentuknya presentasi, ada yang berbentuk mereka praktek tugas produk yang sudah jadi, ada juga yang mereka membuat tugas dalam bentuk portofolio. Yang penting mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Itu kayaknya lebih cocok ya Pak, agar semua anak bisa bergerak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wah, keren sekali itu Bu. Artinya diferensiasi produknya itu berjalan ya Bu ya. Insya Allah Pak, Mulai dari mudah-mudahan. kira-kira apa saja dukungan yang Ibu perlukan Bu? Yang Bisa pasti jadi ini dari apa mungkin dari dalam diri Ibu atau dari luar. Karena saya sebagai apa teman di sekolah gitu kan, itu mungkin ingin juga terlibat dalam memberikan layanan. Nah, atau teman-teman kita yang lain di sekolah. Mungkin ada juga yang bisa memberikan bantuan nih. Kira-kira nih Bu, apa dukungan yang Ibu perlukan dari kami atau dari uh, internal Ibu sendiri? baik Pak, yang pasti kalau dukungan itu yang adanya di luar semua Bapak. Karena ini kan kemampuan anak ya, potensi anak ya Pak ya. Yang pasti saya lihat dulu dari orang tua muridnya. Kita kerjasama dulu dengan orang tua murid. Anak ini punya kemampuan apa? Karena kan setiap anak itu kita akan lebih paham itu bila kita ada komunikasi dengan orang tua muridnya. Nggak mungkin dengan hanya sebatas penglihatan kita saja ya Pak. Dan kita juga butuh kerjasama dengan guru-guru lain untuk melihat potensi dari setiap anak-anak. Karena potensi anak-anak beda-beda Bapak. Mungkin di pelajaran saya bisanya matematika, mungkin di pelajaran teman-teman yang lainnya bisa di pelajaran agama gitu. Jadi saya harus banyak sekali bertanya dengan beberapa teman untuk mengulik kemampuan dari setiap anak. Itu sih Bapak. Sangat dalam ya kalau diferensiasi ini ya Pak ya. Jadi kalau menurut Ibu nih Bu, kapan sih bisa mulai di ini kan Bu dimaksimalkan kembali? Baik, yang pasti Bukan berarti yang tadi secepatnya. jelek ya Bu ya. Yang tadi pembelajaran yang Ibu lakukan itu udah bagus Bu. Nah, tapi kita kan sebagai manusia itu sudah selayaknya untuk terus meningkatkan kemampuan kita gitu ya, meningkatkan pelayanan kita. Nah, kalau menurut Ibu nih, kapan rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Yang pasti secepatnya Bapak, karena kan program belajar ini terus bergulir ya Pak ya. Kalau saya hanya berhenti sampai di sini, pengembangan dari setiap anak saya nggak bisa dapat secara cepat gitu. Dan ini gunanya ada refleksi ya Pak ya gitu. Jadi kita tahu kekurangan dari setiap kegiatan harian kita, ada pengembangannya. Mungkin saya langsung komunikasi by WhatsApp ke orang tua murid nih tentang pertanyaan-pertanyaan
kemampuan dari setiap anak itu apa aja. Jadi nanti setelah saya tahu jawabannya, baru nanti saya akan membuatkan modul ajar yang lebih bervariasi, Bapak. Nah, seperti kalau saya dapat itu, baru deh saya bisa eksekusi untuk di esok harinya. Itu lebih nyaman kayaknya, Pak. Nah, Ibu akan buat targetan-targetan, Bu, dalam bentuk mungkin daftar checklist atau apa begitu? Pasti, Pak, saya akan membuat daftar target yang berbentuk checklist apakah anak ini sudah mencapai pada batas-batas kemampuannya. Karena kan diferensiasi ini banyak ya, Pak, ya. Nggak mungkin saya samakan. Yang penting saya sudah menyiapkan draftnya yang berbeda. Tetapi tujuannya nanti tercapai. Oke, artinya siswa Ibu makin lebih nyaman dengan Ibu ya, Bu ya. Belajarnya Insya makin Allah. nyaman dan seterusnya. Ibu, apakah diskusi yang sudah kita lakukan hari ini menambah atau memberikan solusi terhadap apa yang sudah Ibu rasakan, Ibu? Alhamdulillah Bapak, makasih banget. Ini saya baru kali ini nih Pak, saya merasakan supervisi yang benar-benar bisa membuat saya merubah mindsetnya ya Pak. Karena selama ini kan supervisi hanya penilaian sebatas penilaian, tapi tidak pernah ada komunikasi seperti ini. Dan saya merasa di sini saya, oh ternyata saya masih ada kekurangan gitu ya Pak. Dan kita memang harus ada pengembangan-pengembangan. Dan pada saat mengajar kita kan nggak pernah ngeliat ke arah belakang ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak ada di dalam kelas itu kan melihat sekeliling saya bekerja gitu. Ternyata di situ terdapat kekurangan-kekurangan saya yang saya anggap selama ini saya nyaman, saya bisa, anak bisa gitu. Dan alhamdulillah terima kasih Pak, ini benar-benar menambah ilmu saya untuk menjadi lebih baik lagi Pak Marani. Sama-sama Ibu, kita di sini itu untuk saling mendukung satu sama lain. Yang jelas, sekolah kita maju, murid kita bahagia, kita juga ikut bahagia. Terima kasih Ibu atas diskusi kita hari ini. Alhamdulillah, apa yang sudah menjadi tujuan kita dapat tercapai. Mohon izin ya Amin. Bu, tadi rekaman hari ini akan kami tayangkan untuk kebutuhan Dirjen GTK Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mahrani. Malam Pak Sefi. Saya merasa kegiatan coachingnya sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Bagaimana menurut Bapak sesi coaching tadi? Apa yang Bapak rasakan dan bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kegiatan coaching tadi? Pertama saya merasa bahagia Pak. Sudah melakukan praktek coaching bersama Ibu Yunita. Beliau itu adalah salah satu guru yang punya dedikasi Pak. Saya merasa percakapan kali ini berjalan cukup baik. Saya mencoba untuk mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan dari Bu Yunita, kemudian bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang membantu Bu Yunita untuk merumuskan solusi atas masalah yang dihadapinya. Tapi tentu saja saya masih memerlukan beberapa perbaikan-perbaikan, Pak. Baik, luar biasa ya, artinya Bapak sudah bisa melakukan penilaian terhadap kemampuan coaching Bapak sendiri dan juga Bapak sudah secara punya kepekaan terhadap bagaimana efektivitas kegiatan coaching Bapak tadi dengan coachee ya. Saya ucapkan terima kasih, tapi saya juga memiliki beberapa pengamatan nih Pak ya. Mohon maaf ya, tidak apa-apa ya, saya sampaikan. Tidak apa-apa Pak. Dari hasil pengamatan saya bahwa Bapak itu berhasil mendengarkan secara aktif, kemudian memahami permasalahan coaching dengan baik, akan lebih baik ya dalam beberapa hal gitu, dalam beberapa kasus ataupun tadi dalam beberapa tema yang dibahas, Bapak bisa mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, lebih eksploratif, lebih bisa menggali gitu, lebih lanjut. Jadi ada beberapa hal yang Bapak hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari tingkat secara umum gitu, belum mendalam gitu Pak. Itu Pak mungkin hal yang saran ataupun masukan saya Pak.
Terima kasih Pak. Saya juga merasakan hal itu. Kadang-kadang saya ngeblank Pak dengan pertanyaan lanjutan yang bisa saya tanyakan. Padahal sebenarnya di dalam hati saya itu Pak, saya masih pengen mengetahui lebih dalam lagi gitu ya. Cuman pertanyaan yang ada di kepala saya itu terbatas Pak. Ah, itu mungkin saya perlu apa ya? Perlu perbanyak latihan gitu ya Pak ya. Mungkin ada rekomendasi dari Bapak Pak terkait dengan bagaimana cara Betul. saya meningkatkan kemampuan saya Pak. Iya, itu hal yang umum ya, hal yang wajar sebetulnya dalam kegiatan ataupun praktik coaching yang biasa dilakukan. Perlu pembiasaan diri, perlu berlatih ya Pak ya. Jadi dalam hal ini saya merekomendasikan Bapak untuk lebih banyak berlatih dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Bapak bisa menuliskan sebuah daftar pertanyaan ataupun untuk mengembangkan kreativitas Bapak dalam menyusun pertanyaan. Bapak bisa menggunakan lebih banyak teknik ya, teknik dalam coaching. Ada banyak teknik, nanti Bapak bisa melakukan searching, kemudian ada alat bantu juga yang mungkin bisa memfasilitasi Bapak ya dalam dalam kegiatan coaching ataupun menyusun data pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dalam kegiatan coaching itu Pak. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Saya akan coba Pak. Saya akan kerja keras untuk meningkatkan keterampilan saya sebagai seorang coach. Karena saya akui bahwa banyak hal memang yang perlu saya kembangkan lagi Pak untuk lebih lanjut. Nah iya Pak, itu Pak, dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan, kiranya apa Pak, yang mungkin harapan Bapak atau tujuan Bapak, pengembangan Bapak lebih lanjutnya Bapak ingin seperti apa, menjadi seperti apa? Sepertinya saya perlu ini Pak, perlu melatih cara mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih baik Pak, agar CGP saya atau agar ini coach saya gitu Pak, agar coach saya itu semakin luas, semakin nyaman dalam mengungkapkan ide-idenya atau mengungkapkan entah keluh kesahnya ataupun mengungkapkan tentang hal yang dialaminya begitu Pak. Oke, luar biasa. Itu sebuah langkah pengembangan yang baik ya. Saya juga sepakat dan setuju, dan saya harap Bapak bisa mencapai ataupun bisa mewujudkannya dalam beberapa waktu ke depan ya. Dan saya ngerti ya, perubahan itu perlu waktu dan usaha. Dan saya melihat komitmen dan juga kerja keras Bapak. Saya percaya, saya yakin nanti kita akan melihat hasil yang positif. Dan saya harap juga kita bisa terus bekerjasama, mengembangkan kemampuan coaching bersama, saling dukung ya Pak ya. Insya Allah Pak, siap. Oke. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan banyak masukan kepada saya, kemudian memberikan bimbingan juga kepada saya Pak. Saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai masukan itu, menghargai bimbingan dan dukungan yang Bapak berikan kepada saya. Harapan saya Bapak jangan bosan-bosan untuk memberikan bimbingan kepada saya Pak. Baik, insya Allah Pak. Saya juga kita di sini saling kerjasama ya Pak, saling bantu, mau saling mengembangkan potensi. Dan jika Bapak ingin memerlukan waktu tambahan atau diskusi tambahan, jangan ragu ya Pak ya. Oke, langsung hubungi saya saja kapanpun itu, mangga silakan. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak, sepertinya ini sudah berakhir ya Pak ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sevi, terima kasih Bu Yunita.